Malam itu, radio HT milik Rian tiba-tiba menyala sendiri di tengah hutan Gunung Salak. Suaranya berderak pelan, lalu muncul suara pria yang terdengar tenang namun asing. "Posisi kamu salah," katanya singkat. Rian membeku. Jalur sudah ia lewati berkali-kali saat latihan dan seharusnya aman. Tapi suara itu menyebutkan detail jalur yang hanya diketahui pendaki berpengalaman. Lebih mengerikan lagi, radio itu tidak terhubung ke frekuensi manapun. Saat Rian hendak mematikannya, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat dan berbisik, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Rian mendaki Gunung Salak sebagai bagian dari latihan survival bersama komunitas kecil. Mereka sepakat berpencar, lalu bertemu di titik tertentu sebelum malam. Namun cuaca berubah cepat. Kabut turun tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Sinyal ponsel hilang, GPS error, dan kompas berputar tidak stabil. Rian mencoba tenang, mengikuti jalur air seperti yang diajarkan. Saat itulah HT miliknya berbunyi. Awalnya ia mengira itu anggota tim lain, tapi suara yang terdengar tidak pernah menyebut nama, hanya memberi arahan yang semakin lama semakin menjauhkan Rian dari jalur aman. Setiap kali Rian mengikuti arahan suara radio, hutan terasa semakin rapat. Jalur menyempit, tanah licin, dan udara terasa lembab menusuk paru-paru. Ia mencoba memanggil balik, namun radio hanya menjawab dengan tawa pelan. Suara itu mulai menyebutkan hal-hal pribadi tentang hidup Rian, penyesalan dan ketakutan terdalamnya. Lampu headlamp berkedip, lalu mati. Dalam gelap, Rian terjatuh ke lereng dangkal dan tak mampu berdiri. Radio akhirnya diam. Saat pagi datang, ia mendapati dirinya berada jauh dari jalur resmi, di area yang dikenal sebagai titik hilangnya banyak pendaki. Rian diselamatkan oleh tim SAR setelah 2 hari pencarian. Ia selamat secara fisik, namun trauma suara radio itu terus menghantuinya. Gunung Salak dikenal bukan hanya karena medannya, tapi karena banyak pendaki yang dibimbing ke arah yang salah. Tidak semua petunjuk layak diikuti, bahkan yang terdengar meyakinkan. Di alam liar, ketenangan dan kepercayaan pada prosedur lebih penting daripada suara apapun yang menjanjikan jalan keluar cepat. Gunung menguji bukan hanya fisik, tapi juga kemampuan manusia membedakan bantuan dan jebakan. Jika kamu mendaki gunung dengan alat komunikasi, ingat cerita ini. Jangan mudah percaya pada suara asing, apapun medianya. Bagikan kisah ini ke rekan pendakimu agar lebih waspada. Tulis di komentar, menurutmu siapa yang berbicara lewat radio itu? Follow Tanpa Jejak untuk cerita mistis gunung Indonesia lainnya. Disajikan panjang, realistis, dan penuh peringatan sebelum terlambat.